Habis tu kalau majikan minta tengah radio macam Jadi mana? awak tak ada pasport berjalan-jalan macam tu? Tak, nanti gini makan Aku kadang-kadang tak habis fikir dengan segelintir. Adalah sesetengah, tak semualah. Adalah satu dua warga negara tempatan ni ya. Dia orang apa saja nak. Aku bagi tahu ya, kami warga asing yang Kalau bertembung dengan pihak berkuasa seperti ini, nggak usah berargumen, nggak usah berdebat dengan pihak otoritas, oke? DBI dah hilangkan diri. DBI hilangkan diri. Ceritanya bilang aku pergi ke Malaysia untuk senang-senang berfoya-foya. Itu bohong. Setiap malam tuh, rasanya hawanya itu menusuk tulang betul karena Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, dipermudahkan, dilancarkan apa-apa saja yang kalian kerjakan. Amin. Itulah ya kan, kalau kemana-mana di Malaysia ini kita itu tidak boleh tersilap, tertinggal kad pengenalan kita. Sedangkan kita warga asing harus bawa kemana-mana paspor. Orang Malaysia sendiri pun harus juga kemana-mana bawa IC mereka, betul tak teman-teman Malaysia? Nah kita ini ya sudah ada di negara orang, kita tak bawa sembarangan dokumen kita. Nah itu yang silapnya dan salah. Nah tertiba jumpa dengan polis ke immigration kan, susah nanti urusannya. Walaupun kita lengkap, tapi kita juga harus bawa kemana-mana kan. Itu paspor kalau warga asing ini adalah hidup kita ya. Kemana-mana harus nempel sama kita. Apalagi kalau kita berada di luar. Oke teman-teman, nah di sini ada video viral terkantoi wanita Indonesia ini. Nanti kita tengoklah. Dan juga banyak video-video yang lain. Pastikan tonton sampai akhir ya. Nanti juga saya akan minta pendapat Anda tentang ada hal nanti ya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Pasport awak kenapa bagi orang? Bukan bagi, majikan saya minta takkan saya nak bagi. Pasport awak kan? tengah ini pergi. Habis tu kalau majikan minta tengah radio macam Jadi mana? awak tak ada pasport berjalan-jalan macam tu? Tak, nanti gini makan Tahan Boleh je nanti. Awak buat suka-suka awak dekat sini ke? Kenapa suka-suka? Biasa. Kami keluar pun. Kenapa saya suka-suka? Sekarang ni saya tanya mana pasport? Majikan saya pegang. Tunjuk. Biar saya call majikan saya. Bagi. Itu mana bagi tak betul. Kalau berapa lama kat sini? 7 tahun. 2 tahun. Tak boleh buat pasport lagi keluar jalan-jalan. Bos saya tak bagi. Tapi pasport orang. Tahu dia minta kita bagi je. Kalau dia pegang pasport dia, saya faham itu pasport. Sekarang ni saya beli pasport awak bagi dia. Kenapa? Tak tahu dia minta. Dia jumpa ke pasport hilang. Tak adalah, mana boleh paspor hilang. Pasport awak kenapa bagi orang? Bukan bagi, majikan saya minta takkan saya nak bagi. Teman-teman, memang ya sekarang ini sistem sambung permit di Malaysia itu sudah sistem digital. Mungkin banyak yang belum tahu ya. Jadi kalau kita merenew permit ya, sebenarnya nggak perlu ngambil paspor karena semuanya sudah online ya. Majikan meregistrasikan untuk renew juga itu online ya. Nggak perlu datang ke imigrasi. Jadi paspor memang nggak diambil. Dan bentuk permitnya adalah bentuk permit digital, ya, nggak nempel di paspor. Jadi sebenarnya paspor nggak boleh dipegang siapapun, ya. Makanya ditanya, kenapa boleh kasih paspor dengan orang lain? Terus kalau kamu sudah terlanjur ngasih paspor kamu dengan orang lain, pastikan kamu tahu orang itu siapa. Apa urusannya kepada kamu? Apakah dia agent? Apakah dia majikan kamu? Ya.
Kalau bertembung dengan pihak berkuasa seperti ini, nggak usah berargumen, nggak usah Melawan. ya, nggak usah berdebat dengan pihak otoritas, oke? Ikut aja, kasih tahu siapa yang pegang paspor kamu. Nanti orang itu akan dipanggil datang ke balai Betul. polis untuk menunjukkan dokumen asli kamu. Makanya kita jangan simply ngasih dokumen kita dengan siapapun, ya. Saya kasih tahu, renew permit boleh secara online, nggak terus datang ke kantor imigrasi. Sekarang di Malaysia sudah mudah semuanya, oke? Terus kalau ada yang mau pegang paspor kamu untuk suatu cagaran, itu sudah jadi kesalahan. Tapi kamu nggak perlu berdebat dengan pihak otoritas karena mereka akan melaksanakan pekerjaan mereka sendiri. Jadi urusannya adalah dengan orang yang megang dokumen asli kamu. Jadi kamu nggak usah berargumen ya dengan pihak berkuasa, ikut aja, berikan kerjasama kamu. Jangan takut kalau kamu tidak melakukan jenayah berat, kamu jangan takut dibawa ke kantor polisi ya. Itu saja saran daripada saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, tadi itu ada tentang case majikannya katanya mengambil paspor dia, pegang paspor dia. So, dia kedapatan, mungkin dia jalan-jalan pergi Kuala Lumpur sana, tiba-tiba ke Kantoi, terdapat dengan pihak immigration. Sekarang ya memang tengah buat serbuan besar-besaran kan. Lepas itu dia katakan majikan yang pegang paspor saya, sambil mungkin ada dia agak marah lah ya, tak terima. Dia pun orang tak terima lah ya. Oke, so gitu. Nah, mungkin ada juga sesetengah majikan yang memegang paspor ataupun dokumen pekerja maid ini. Disebabkan apa? Ya banyaknya maid ini lari ya. Baru saja saya ada jumpa tadi, baru saja ini scroll TikTok ini terjumpa satu majikan itu mengadu katanya maid dia itu lari membawa dokumennya. Sebenarnya kalau maid lari gitu ya, biarpun dia bawa paspor, pergi saja majikan ke immigration ataupun ke embassy ya. Mana? Immigration lah kan, untuk mematikan permitnya. So dia bawa paspor dia pun, tapi dia tetap juga sudah di blacklist ya, disebabkan sudah mengadu majikannya pergi ke immigration gitu ya. Oke, so memang betul tadi kata kakak ini, berikan kerjasama kalau memang kalian itu memang betul lengkap surat-suratnya. Nanti dipanggil lah mungkin majikan di telepon, akan datang memberikan dokumen itu dan keluar juga kalau memang misalnya kakak itu lengkap semuanya. Gitu. Oke teman-teman, kita lanjut. Hai, selamat pagi, apa kabar? Sehat ya? Aku kadang-kadang tak habis fikir dengan segelintir. Adalah sesetengah, tak semua lah. Adalah 1-2 warga negara tempatan ni ya. Diorang ni kadang-kadang menengok warga negara asing yang ada di negara ni bekerja rajin sangat. Diorang puji ya, diorang sanjung macam cakap, tengok warga asing tu, apa-apa lagi dari Indonesia ya, rajin sangat bekerja. Kerja apa saja nak. Aku bagi tahu ya, kami warga asing yang datang bekerja ke Malaysia ni memang kena rajin ya. Kena rajin kami. Sama je kalau di negara aku sana, kalau kau tengok di Indonesia sana ya, sama je orangnya. Kadang-kadang lelaki tu ya duduk di kedai kopi, tak ada pun serajin macam di Malaysia ni. Di Malaysia ni kami ini rajin ni tuntutan, kena rajin kami. Kalau tak rajin macam mana? Nak hantar duit ke kampung, nak bayar ini itu, kena rajin. Itu bukan rajin, itu tuntutan. Tengok orang luar datang Malaysia kerja, tak kira hari Ahad mereka tetap buat kerja, panas, hujan, tetap terus bekerja untuk mencari rezeki. Rumah air besarnya jantung pisang ni Jantung pisang yang ni tak boleh makan sebab dia pahit. Menjadi juga hasil kebun.
Nah, contohnya juga tadi orang Malaysia yang buat dia bangun rumah besar-besar ya dekat kampungnya. Nah, pekerjanya adalah orang Indonesia karena apa? Boleh ada uang untuk membina satu rumah ya, mungkin karena majikan ini adalah orang yang bekerja keras ya, rajin ya. Jadi ya memang gitulah kalau orang asing datang ke satu negara, mereka merantau jauh-jauh kan. Nah, memang terpaksa lah harus rajin juga. Dikarenakan apa juga? Salah satunya ya permit itu pun mereka kena bayarkan. Jadi kalau mereka kerja malas-malas, macam tidak berbaloi lah hasil kerja mereka, mau dikirim ke kampung lagi. Jadi haruslah kerja kuat-kuat ya. Nah, saya tengok juga orang Malaysia ya, kalau bekerja keluar negara pun sama juga, rajin juga kan. Contohnya rakyat Malaysia yang pergi ke Singapura. Wah, saya tengok pagi-pagi awal subuh juga mereka itu sudah naik motor pergi job immigration, masuk kerja di sana, pulang malam lagi. Penat juga tahu itu. Nah, itu juga yang dirasakan warga Indonesia ketika bekerja di Malaysia ini. Memang kalau misalnya di negara kita sendiri, di sini saja, nanti-nanti pun boleh juga itu. Banyak juga di sana yang duduk-duduk, betul, duduk-duduk nongkrong, nyanyi-nyanyi, kedai kopi kan. Bahkan di sana boleh juga mereka tak kerja ya. Kalau di Malaysia ini saya tengok ya, mostly orang semua bekerja kan. Karena di sini tak ada siapapun yang mau tanggung kita kan. Jadi kita karena kerja juga kuat-kuat kan. Tapi bedanya kita tidak merantau kan. Kalau merantau banyak kita fikirkan, kita mau kirim ke kampung untuk biaya permit kita lagi kan. Kalau kita malas, misalnya kita tidak ambil OT ataupun basic saja 1.500, permit pun sudah 3.000 1 tahun kan. Macam tidak berbaloi. Begitulah kira-kira jawabannya ya. Oke teman-teman, kita lanjut. BBI dah hilangkan diri. BBI hilangkan diri. Ceritanya macam ni, nak tengok sampai ni, sampai habis. Semalam I bawa dia pergi supermarket, pergi beli sayur. Setiap minggu, hampir setiap minggu lah saya bawa dia keluar. Sebab beli sayur, beli ikan, beli daging. Kalau dia nak makan apa, dia boleh ambil whatsoever dia nak makan. Jadi setiap minggu saya memang bawa dia keluar. Itu adalah rutin harian, rutin mingguan, bukan harian, rutin mingguan. Jadi semalam masa kita sebenarnya semalam masa kita nak keluar tu, saya rasa pelik sedikit, ada aura pelik. Suami saya pun sama, tetapi kita tak apa cakap apakah benda yang rasa pelik itu masa tu. Jadi tak apa, kita keluar je. Jadi masa kita pergi keluar beli sayur, dia sangat gelabah tahu, dia sangat gelabah. Lepas tu saya tanya dia, apa hal dengan kamu hari ini? Kenapa pelik sangat kamu hari ini? Lepas tu dia, kita tak gamis, tak gamis, tak ada. Cakap. Lepas tu dia ambil semua benda sudah ambil, sayur, ikan semua sudah ambil kan. Ikan pun sudah ambil 3 jenis. Daging ambil 2 jenis macam tu. Lepas tu sudah nak pergi kira duit. Okey, kira duit, lepas tu dia cakap, dia tiba-tiba dia beritahu dengan suami saya, bos, garam belum ambil, saya mau ambil garam. Okey, jadi dia lari pergi ambil garam. Dia masa dia ambil garam, dia terserempak dengan saya. Dia cakap, saya mau ambil garam. Bagaimana garam, memang garam, dia macam tu. Lepas tu saya cakap, naik garam dekat sini, ambil lah. Sebab saya dekat sana, saya nak cari perencas. Sebab saya nak masak itu sup ayam berempah. Jadi saya dekat sana, saya fokus cari perempah. Lepas tu dia ambil, lepas tu dia jalan lalu sekali lagi. Saya cakap, mau kenapa? Saya mau pergi ambil ikan. Dia cakap, ikan? Kan sudah ada ikan. Saya cakap, saya mau ambil ikan yang steam itu. Kan ada 3 jenis ikan, kenapa nak ambil ikan lagi? Saya mau ambil yang steam punya, saya nak makan yang steam punya. You nak makan? Saya cakap. Lepas tu, ya, kalau you nak makan, pergi ambil lah. Jadi kami pergi kira duit lah, tunggu dekat kaunter lebih kurang 5 minit macam tu. Dia tak balik lagi. Jadi saya pergi cari dia, sebab kita nak pergi ambil anak pertama dengan anak kedua saya lagi. Lepas tu saya pergi tengok dekat kaunter, saya pergi dalam tempat ikan tu, tak ada orang. Lepas tu saya mana-mana tak fikir apa-apa pun. Mungkin saya keluar, saya tengok, tak keluar. Saya masuk sekali lagi, tak jumpa. Lepas tu saya cakap, entah saya pendek ke apa. Kalau saya suruh suami saya pergi tengok, tapi dia tak mungkin sesak juga. Banyak kali sudah pergi. Sekali saya suruh suami saya pergi tengok, dia cakap tak ada. Saya cakap, saya rasa sudah lari kot. Saya ada pergi tandas cari juga, sebab saya takut dia pengsan ke apa ke. Lepas tu lah, saya mula-mula nak suruh buat announcement dekat supermarket. Dia cakap, mic rosak. Lepas tu sekali ada pekerja dekat sana, tadi saya nampak you punya pembantu rumah lari keluar daripada belakang, pintu belakang. Udah lari. Tahulah. Lepas tu saya tengok CCTV dekat sana. Betul lah, dia lari sendiri. Dia lari sendiri dekat sana. Jadi mula-mula kan saya ambil gambar dia, saya pergi tanya, orang ada nampak ke tak? Macam cari anak saya yang hilang ke apa ke. Tapi selepas saya tanya 3 orang macam tu, saya rasa like, saya tak payah tanya lagi lah. Sebab dia ada 2 kaki, dia sendiri yang lari. Dia bukan kena orang colek, dia bukan kena orang tangkap. Dia ada niat nak lari.
Lepas tu saya balik semula, baru orang sana beritahu dia sebenarnya dalam satu bulan lebih ni, sampai bulan lepas tu dia pernah tulis surat bagi orang-orang kat sana, suruh dia tolong WhatsApp sini, WhatsApp sana. Lepas tu saya tak tahu lah apa kandungan tu, mereka pun tak bagi saya. Sebab biasanya secara jujur lah, orang Melayu ni ataupun orang Indonesia ni, kalau nampak mereka cakap mereka sangat kesian, mereka tolong, tetapi mereka tak tahu cerita sebenar. Jadi banyak orang akan cakap juga, adakah kamu maki you punya bibik ke, you marah dia, you tak bagi dia makan ke, you tak jaga dia dengan baik ke? Okey, nak dengar cerita Pak Tu? Dengarlah Pak Tu. Sebab nanti dia banyak cerita. Sebenarnya saya sudah pernah hantar dia balik sekali. Lepas tu dia rayu nak balik lagi. Saya ambil balik dia lagi. Saya boleh sampai supermarket, orang supermarket tu kenal dengan saya. Bukan kerana saya cakap anak kedua. Kerana setiap minggu I pergi supermarket, I beli sangat-sangat banyak. Sebab saya memang masak dekat rumah. Satu minggu sekurang-kurangnya 400-500. Sayur dengan buah sahaja. Lepas itu daging tu ada beli tempat lain lagi. Kalau sometimes kita nak beli daging lembu yang fresh, daging ayam yang fresh, tempat lain lagi. Jadi tak mungkin saya tak bagi dia makan. Tetapi satu benda dia memang malas nak masak. Jadi most of the time saya pula masak untuk dia. Tapi sekarang dia costing macam tu. Inilah kisahnya ya, Bibi lari lah. Nah banyaklah kejadian gini ya, tapi ini tak diwar-warkan kalau di sana ya. Mereka hanya tahu majikan yang menyiksa Bibi. Wow, itulah ya yang membuat berita besar ya, seakan-akan Malaysia semuanya orangnya jahat-jahat ya. Nah kalau yang gini ada lagi ya, lebih parah. Kalau ini mungkin lari saja, ada lebih parah ya, dia mencuri. Itu lagi yang lebih parah kan, mencuri dan sebagainya. Inilah yang membuat orang itu melihat Bibi daripada Indonesia itu agak takut ya, disebabkan nanti ginilah kejadiannya. Akibatnya itu mungkin majikan fikir kalau ku tahan paspornya ya nanti dia tidak akan lari, tidak akan pergi mencuri atau sebagainya. Tapi ya tetap juga lari ya. Hai, laju. Mana mau pergi? Ini dekat Chowkit ya. Selalu ya dekat Chowkit, Kuala Lumpur. Penangkapan immigration ya. Nah tetap juga ya, kalau yang lari itu ya kalian kalau terjumpa immigration akan ditangkap. So memang sudah bukan? Sudah. Sekarang tengah Halo guys, nama saya Masro, asli dari Indonesia. Status janda, bekerja sebagai TKW, pejuang devisa di Malaysia. Keluarga yang kurang mampu. Tapi aku ada anak yang harus aku nafkahi. Dan selain itu juga aku ada mama. Ayah aku udah gak ada. So aku cuma punya mama doang. Aku berjuang untuk ibu dan anak aku. Jadi kalau ada yang bilang aku pergi ke Malaysia untuk senang-senang berfoya-foya, itu bohong. Karena di sini aku kerja. Di Malaysia selama 3 tahun aku gak pernah pulang. Karena apa? Karena apa yang aku cari itu semua buat mamaku dan juga anak-anak aku. Pertama kali masuk ke Malaysia itu sakit banget. Dan awalnya hati aku memberontak, kayaknya nggak bisa terima kalau ini akan terjadi gitu. Orang lain yang melihat aku itu senang, tapi orang nggak tahu apa yang aku korbanin. Aku harus kehilangan anak aku, terutama juga mamaku udah tua. Di sini aku udah bekerja selama 3 tahun, itu nggak pernah balik sampai anak aku bilang, "Mama kapan pulang?" Aku cuma bisa nangis. Karena aku sendiri aku nggak tahu kapan harus pulang. Jadi untuk kalian yang selalu menghujat aku, bilang aku jahat, bilang aku ibu yang nggak bertanggung jawab sama anak, aku juga nggak mau gini. Tapi aku nggak ada pilihan. Nggak ada siapapun yang berusaha untuk mendirikanku. Nggak ada siapapun yang mau menggenggam tanganku dan berkata, "Ayo bangkit." Tapi karena mama aku harus tetap kuat. Aku yakin semua anak rantau Malaysia pasti ngerasain apa yang aku rasain.
sakitnya berjuang yang nggak pernah kelihatan. Orang hanya melihat dari luar saja. Orang nggak pernah lihat sebesar apa perjuanganmu, sebesar apa pengorbananmu. Tapi alhamdulillah sekarang aku udah mulai terima hidup dan nasib aku yang harus aku jalanin. Dan untuk semua anak TKW, khususnya anak perantau, tetap kuat, semangat demi keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi kisah kakak itu sampai menangis dia ya, menceritakan kisah hidupnya. Dia terpaksa berjuang ya, merantau ke negara orang, ke Malaysia untuk menghidupi keluarganya di kampung, termasuk ibunya dan juga anaknya ya. Dia tidak pernah balik juga, di sini kerja, kena rajin juga ya untuk boleh kirim uang ke kampung. Oke, dan semangat sajalah ya kakak, dimanapun kamu berada ya. Jangan pernah dengarkan kata-kata orang lain yang boleh menyakitkan kita. Kalau saya pun, kalau ada orang yang berkatakan tak baik sama saya langsung blok saja, karena saya tidak perlu orang-orang yang negatif di hidup kita, karena hanya untuk mereka mau menjatuhkan mental kita saja sebenarnya. Tapi mereka, percayalah, mereka itu adalah orang-orang toksik yang perlu dienyahkan daripada hidup kita gitu ya. So, tengok hal-hal yang positif saja, berpikiran maju ke depan, positif. Sudah cukup. Oke teman-teman, nah ini satu lagi cerita daripada orang Indonesia. Katanya di sini apa ini? Rasa tidur di lantai penjara imigrasi Malaysia ya. Hati-hati kalau tidak mau jadi dia. Oke, jom. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera semuanya. Oke, ini dulu ya. Pak Ai akan berbagi cerita ya seperti teman-teman, tapi kita pemanasan dulu ya. Oke. Yang terpenting banyak orang tidak tahu rasanya tidur di lantai immigration. Di penjara sana Pak E tidurnya di lantai, ya kan, di dekat toilet, ya kan, karena ramai gitu kan. Itu Pak E udah rasakan bagaimana bila datang baru tidurnya itu yang paling terakhir itu di tempat yang tidak nyaman, di lantai lagi. Yang lain-lainnya ada papannya, Pak E tidurnya di lantai di mana yang rasanya boleh tidur. Pak E pernah mengalami semuanya gitu. Setiap malam tuh rasanya hawanya itu menusuk tulang betul, karena lokasi penjara imigrasi itu di Jawi, di tempat seperti tanah yang luas yang anginnya cukup luar, apalagi ditambahi kipas angin. Wah, luar biasa. Nah, ingat tidurnya saya itu nggak ada bantal, nggak ada selimut, ya pakai baju penjara. Jadi ya harus berbagai cara. Kadang-kadang tidurnya itu melungker-melungker, pokoknya gimana caranya ya harus dirasakan dinginnya itu dengan kondisi yang bener-bener kita nggak bisa apa-apa, harus menerima. Jadi menetralkan badan tuh. Nah itu Pak E mencoba rasakan itu, memang gimana rasanya saya nggak bisa ceritakan. Dingin, mungkin kalian kalau kedinginan tuh boleh rasakan lah di rumah gitu. Dan juga makan apa adanya, meskipun makan itu dikasih oleh immigration gitu. Ya pagi dikasih roti kadang-kadang. Jadi ada jadwalnya. Kalau hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat tuh dapat roti. Roti itu dapatlah lumayan untuk ganjel perut, sarapan itu. Kadang kalau hari Selasa sama Sabtu dapat bubur, kalau istilahnya teman-teman tuh kanji gitu. Ya meskipun cuma sedikit itu loh, kalau dihitung 5-6 sendok, 6 sendok lah kanji itu, tapi bisa mengenyangkan lah. Kalau hari Minggu dapat telur 1 rebus 1 gitu loh. Ya gimana ya, Pak E saat itu sadar gitu loh, jangan pernah ambil jalan pintas kerja dengan ilegal. Itu Pak E sadarnya di situ. Tapi Pak E pun paham
untuk mencari permit bukan mudah, ya kan? Apalagi di situasi yang sekarang ini, jalan terakhir itu memang harus jadi ilegal, karena itu jalan satu-satunya. Bilang ngurus dengan resmi, banyak juga agen-agen manfaatan kita, karena kita teringin untuk kerja di Malaysia itu harus pahami gitu. Ya, sekali lagi, ilegal adalah jalan terakhir. Saya tahu perusahaan-perusahaannya di Malaysia itu sebenarnya sanggup untuk membayar pekerja itu, tapi masalahnya kan kelulusan untuk mengambil kuota itu pemerintah Malaysia sendiri tidak mudah memberikan izin kepada warung-warung kecil, ya kan, yang bisa menggaji dengan gaji 5 juta dengan pekerja bisa, tapi syarat-syaratnya itu tidak bisa untuk mengambil kuota kerja gitu. Jadi sekali lagi, jalan ilegal adalah jalan terakhir. Cara terakhir yang harus benar-benar berhati-hati, yaitu Pak E mengingatkan, baiknya bukan hanya kita yang menanggung, tapi saudara-saudara kita, anak istri kita juga memikirkan mungkin rasa malu terhadap apa yang berlaku. Tapi kalau kita ini paham, keluarga paham, is okay, tidak ada masalah, ya kan. Teman-teman juga jadi malu karena apa? Kalau kita di penjara itu diblokir dari komunikasi, nggak bisa apa-apa, susah. Kecuali kalau kita ada uang, bisa beli kartu dan itu dikasih kesempatan nanti dalam 1 minggu sekali boleh, kalau ada uang. Ini saran juga, lain kali kalau pergi mana-mana yang kosongan tuh harus ada uang minimal 100 atau 200 atau 300 atau berapapun di dalam dompet, jangan diutek-utek. Kalau ditangkap apa, kita masih boleh nanti beli apa-apa di waktu masuk penjara immigration, karena di situ sabun, sampo, odol, sikat kita harus beli, bukan gratis gitu. Kalau kita nggak ada uang untuk beli itu, ya kita mandinya ya nggak bisa apa-apa, anduknya nggak ada, apa nggak ada, jadi serba repot. Sekali lagi, baik juga mengingatkan, kalau kosongan atau ilegal, pastikan ada simpan duit minimal 100 ringgit saja. Jadi kalau ada apa-apa tertangkap, masih bisa bertahan untuk bertahan di penjara gitu loh. Dan juga teman-teman juga akan repot. Nah, kita harus pahami penjaranya itu dijauhi, jauh sekali, ya kan. Teman-teman kalau datang ini pakai mobil itu pakai bensin, otomatis bayar tol dan segala macam, dan waktu itu juga akan merepotkan teman-teman, apalagi saudara-saudara. Jadi kita kena berhati-hati. Itu maksudnya Pak E, jalan ilegal itu adalah alternatif yang terakhir gitu. Nah, tapi dari pengalaman pahit itu, dari pengalaman pahit ini, Pak E baru sadar loh, dan juga belajar satu hal. Apa itu? Belajar bersyukur, belajar sabar sebagai peringatan secara langsung dari Allah Ta'ala. Oh, syukurmu kurang, kamu harus sabar, harus menerima keadaan. Kadang-kadang seperti Pak ini sudah berapa tahun di Malaysia nggak pulang-pulang, nah, saatnya mungkin suruh pulang dengan cara kayak gini. Pokoknya kita introspeksi diri bahwa itu adalah suatu hal yang sebagai peringatan, rasa syukur dan bersabar, gitu. Itu kuncinya, itu saja yang saya dapat. Untuk itu sekali lagi, jangan ulangi kesalahan yang sama. Oke? Rasanya cukup ini video Pak E. Sekali lagi, narasi ini bukan ingin untuk menjelek-jelekan pihak-pihak tertentu, tapi untuk membangun mental kita, ya, mental kita bahwa kita siap mengalami sesuatu hal yang buruk bila kita tertangkap immigration. Dari narasi Pak ini bukan menceritakan hal-hal negatif tentang, sekali lagi, terhadap pihak tertentu, tapi kita berpikiran positif, melatih mental kita untuk bersiap sedia jika mengalami hal seperti baik. Oke? Yang tidak suka, silahkan komen. Yang suka, silahkan komen. Jangan lupa like, karena untuk
Pak berhati-hati membuat video berikutnya. Jangan sampai kemarin nggak berhati-hati, di ban juga sama TikTok gitu ya. Jadi sekali lagi, pastikan ilegal adalah jalan terburuk. Kita paham pemerintah tidak bisa memberikan alternatif kehidupan kita untuk bekerja dan menaikkan ekonomi. Oke, setuju? Oke, alright, bye-bye. Teman, jadi intinya jangan ilegal ya masuk ke negara orang. Walaupun itu katanya tadi jalan terakhir pun tidak boleh dibuat juga ya, disebabkan ya itulah akan ditanggung macam yang dikatakan tadi. Kalau misalnya tertangkap kalian, ya terima sendiri konsekuensinya ya, seperti yang dikatakannya tadi itu. Oke teman-teman, saya pun baru dengar juga cerita ini. So ya, semoga yang mendengarkan ini juga boleh paham ya, mengerikan juga situasi di sana ya. Memang itulah konsekuensinya kan kalau kita hidup ya secara ilegal di negara orang. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video with me, Bisari. Bye.